Warga yang datang ke rumah Sarah panik dong. Ngeliat Sarah di teras rumahnya sudah dalam posisi terkapar di lantai dengan kondisi wajah dan badan melepuh. Sarah Sesa adalah seorang gadis cantik berusia 21 tahun. Dia ini merupakan anak blasteran dari Ibu Erawati asal Cianjur, Jawa Barat dan warga negara Arab Saudi. Jadi ceritanya, Ibu Erawati ini dulunya pernah menjadi TKW ke Arab Saudi. Nah, di sana beliau bertemu lalu menikah dengan seorang tentara Arab Saudi. Dari hasil pernikahannya itu lahirlah Sarah. Saat ayah kandung Sarah ini meninggal, Ibu Erawati kembali pulang ke Indonesia. Awalnya keluarga dari ayah Sarah di Arab menyuruh Sarah untuk tinggal di Arab saja. Tapi Sarah lebih memilih untuk ikut sang ibu tinggal di Indonesia. Mereka kemudian tinggal di kampung halaman Ibu Erawati yang terletak di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat. Di sana, Ibu Erawati menikah lagi dengan seorang pria bernama Saman. Sarah yang punya wajah blasteran Arab menjadi salah satu kembang desa di sana. Namanya kembang desa pasti banyak yang suka ya. Nah, di antara para pria yang jatuh hati sama Neng Sarah ini, ada satu pemuda keturunan Arab juga yang suka sama Sarah. Dan di antara semuanya, pemuda ini adalah yang paling terlihat agresif dalam mendapatkan hati Sarah. Pemuda tersebut bernama Abdul Latif yang berusia 29 tahun. Si Abdul ini ternyata dulunya adalah tetangga Ibu Erawati saat beliau masih tinggal di Arab. Tapi sekarang Abdul ini sudah tinggal di Indonesia, tepatnya di daerah Cipanas selama kurang lebih 6 tahun. Kepada orang-orang, Abdul ini mengaku kalau dia punya bisnis kayu gaharu. Jadi dia semacam beli kayu-kayu dari Indonesia lalu selanjutnya dia jual lagi ke Arab. Nah, awal mula perkenalan Abdul dan Sarah menurut Rayi adik Sarah terjadi secara tidak sengaja. Jadi waktu itu ada salah satu rekan bisnis ibunya Sarah yang datang ke rumah. Nah, waktu datang itu dia bawa temennya, si Abdul ini. Begitu Abdul melihat Sarah pertama kali, si Abdul langsung jatuh cinta sama Sarah. Tapi menurut beberapa informasi yang aku baca, si Abdul sebenarnya udah lama suka sama Sarah. Waktu masih zaman tetanggaan di Arab dulu dia itu udah suka, tapi belum berani untuk mengungkapkan. Dan demi menyatakan cintanya, si Abdul ini sampai rela datang jauh dari negaranya demi meminang wanita Cianjur itu. Tapi informasi mana yang benar aku juga nggak tahu pasti ya. Oke, balik lagi ke pertemuan Abdul dan Sarah. Si Abdul yang emang udah suka banget sama Sarah, itu sering ngapelin Sarah ke rumahnya. Bahkan secara langsung dia mengutarakan niatnya untuk menikahi Sarah. Sarah awalnya keberatan. Bahkan Sarah sampai menolak lamaran Abdul sebanyak 3 kali. Tapi Abdul ini ternyata pantang menyerah banget. Dia masih terus nyamperin Sarah ke rumah dan masih rajin ngajak Sarah nikah. Bahkan saking seringnya si Abdul ini ada di rumah Sarah, pihak keluarga Sarah jadi nggak enak sendiri sama tetangga sekitar. Jadi akhirnya walaupun sebenarnya agak terpaksa ya, akhirnya Sarah menerima lamaran Abdul. Tapi waktu itu Abdul ini mengajak Sarah semacam menikah kontrak. Jadi nikahnya itu di bawah tangan atau nikah siri. Terus ada semacam perjanjian-perjanjian gitu. Pokoknya mirip sama nikah kontrak yang ada di film-film itu. Untuk uang mahar sendiri, Abdul memberikan uang sebanyak 150 juta rupiah. Ini termasuk jumlah yang fantastis ya. Konon, ini memang Abdul sendiri yang ngotot ngasih segitu. Mungkin sebagai rasa syukur karena Sarah akhirnya mau menerima lamaran dia. Nah, di dalam surat perjanjian yang dibuat Abdul, salah satunya menuliskan jika Abdul akan membayar 1 miliar rupiah jika suatu saat dirinya menalak cerai Sarah. Menurut Pak Salman, ayah tiri Sarah, hal itu bukan berdasarkan usulan dari keluarga, namun Abdul sendiri yang menjanjikan banyak hal ke Sarah. Selain bakal memenuhi apapun yang diminta Sarah setelah menikah, Abdul juga berjanji untuk membelikan Sarah mobil, villa, dan bahkan rumah makan. Bukan main ya, ini janjinya si Abdul. Dan setelah menikah, Abdul sempat mengajak Sarah buat tinggal di villa. Tapi Sarah yang males untuk pindah karena mungkin harus packing dan lain-lain, meminta Abdul untuk udahlah tinggal di rumah aja gitu. Dan Abdul ya setuju saja. Awal-awal si Abdul ini baik-baik aja sikapnya. Tapi yang aneh, dia kayak beneran di rumah aja. Maksudnya nggak pergi kerja atau sibuk apa gitu. Dan saat Sarah minta uang untuk beli makan atau mungkin dia butuh beli
apa, si Abdul selalu bilang kayak udah pakai aja uang mahar kemarin, nanti aku ganti. Begitu terus tiap si Sarah minta uang. Gak hanya itu, karena lama-lama sifat asli si Abdul ini pelan-pelan muncul. Abdul ternyata adalah sosok suami yang sangat posesif sama Sarah. Sarah beneran dikurungin aja di rumah, gak boleh pergi kemana-mana tanpa dia. Bahkan buat sekedar ke warung deket rumah pun dia gak boleh. Saat ibunya minta ditemenin ke pasar aja, tetap gak boleh juga. 1,5 bulan setelah pernikahan, tiba-tiba terjadi pertengkaran yang cukup hebat di antara Sarah dan Abdul. Tepatnya pada Sabtu 20 November tahun 2021, Abdul dengan penuh emosi menuduh Sarah telah berselingkuh sama cowok lain. Sekitar pukul 1:30 dini hari, terdengar jeritan dari Sarah. Beberapa warga yang mendengar jeritan tersebut termasuk Pak RW yang rumahnya berada di samping rumah Sarah, segera datang menuju sumber suara. Begitu sampai di rumah Sarah, mereka sangat terkejut menemukan Sarah sudah dalam posisi terkapar di lantai dengan kondisi yang mengenaskan. Dengan terbata, Sarah masih bisa menjelaskan bahwa dia baru saja dianiaya suaminya. Kepalanya dibenturkan, mulutnya dilakban, dan tangannya diikat. Bahkan dengan suara parau, Sarah juga bilang dia disiram air keras oleh Abdul Latif. Pak RW yang mendengar hal tersebut segera mengambil sepeda motor miliknya untuk menuju kantor polisi. Dan 15 menit kemudian, polisi serta sebuah mobil ambulan datang. Mereka segera membawa Sarah ke RSUD Sayang di Cianjur agar segera mendapatkan pertolongan pertama. Namun karena luka yang diderita Sarah sudah lumayan parah, Sarah kemudian dirujuk ke RSUD Hasan Sadikin Bandung. Tapi sayangnya, karena kondisi Sarah yang memang sangat mengenaskan, di hari yang sama sekitar pukul 8:30 malam, Sarah meninggal saat masih dalam perjalanan menuju rumah sakit Hasan Sadikin. Sementara itu, polisi yang mendapatkan keterangan jika pelakunya adalah Abdul Latif langsung bergerak cepat untuk menangkap pria tersebut. Rupanya setelah melakukan semua tindakan kejinya itu, Abdul Latif langsung berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor. Saking terburu-burunya, dia bahkan sampai menabrak pohon mahoni. Polisi yang mendapatkan info kemungkinan si Abdul ini akan melarikan diri dari Indonesia, segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian Bandara Soekarno-Hatta untuk memblokir nomor paspornya. Dan benar saja, 7 jam setelah kejadian, Abdul Latif ditangkap pihak kepolisian bandara saat sedang membeli tiket menuju negara asalnya. Di dalam rumah orang tua Sarah, polisi juga menemukan sisa air keras di dalam botol. Sepertinya Abdul telah merencanakan aksinya itu. Karena waktu polisi menyelidiki asal-muasal air keras tersebut, benda itu ternyata dibeli secara online oleh Abdul beberapa hari sebelum kejadian. Saat polisi menanyakan hal tersebut, Abdul bilang jika dia memang sengaja membeli air keras tersebut untuk membersihkan lantai. Sekarang masalahnya, lantai macam kayak mana yang dibersihinnya kudu pakai air keras? Selain ngeles-ngeles nggak jelas, polisi juga mendapatkan beberapa kendala saat proses interogasi berlangsung. Salah satunya adalah Abdul ternyata hanya lancar berbahasa Arab dan sedikit bahasa Inggris saja. Gak cukup di situ, Abdul juga ngotot hanya mau diinterogasi saat ada staf kedutaan besar Arab Saudi yang mendampinginya. Mau tidak mau, polisi harus sabar menunggu staf dubes datang untuk melanjutkan pemeriksaan. Sementara itu jasad Sarah sudah dimakamkan di Desa Parigi, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian ini mengejutkan warga kampung Munjul tempat Sarah tinggal. Selama hidup, Sarah dikenal sebagai gadis yang baik dan ramah. Tapi sejak menikah, warga desa jadi jarang melihat Sarah. Pak RW menggambarkan sosok Abdul Latif, suami Sarah, sebagai orang yang sering memakai hoodie dan kacamata hitam. Abdul ini membelikan Sarah sebuah motor, tapi karena dia kurang bisa naik motor, Sarah lah yang menyetir motor itu dan Abdul memboncengnya. Abdul Latif juga terkenal serampangan dalam memarkir mobilnya, sehingga kadangkala menghalangi pengguna jalan lain yang ingin lewat. Beberapa warga pernah komplain secara langsung tentang hal itu, tapi Abdul Latif yang gak bisa berbahasa Indonesia hanya menanggapinya dengan tersenyum. Kasus yang menimpa Sarah Sesa ini membuat fenomena kawin kontrak yang marak terjadi di Jawa Barat termasuk Cianjur menjadi tersorot. Praktek kawin kontrak tersebut sepertinya sudah sangat biasa terjadi. Padahal, kawin kontrak ini terbukti lebih banyak merugikan pihak perempuan dan anak-anak. Pemerintah diminta untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk Abdul agar bisa dijadikan pelajaran bagi warga asing yang juga melakukan kawin kontrak agar tidak bersikap semena-mena.
Pada bulan Juli tahun 2022, Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Abdul Latif karena dia terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Sarah. Pihak pengacara yang membela Abdul Latif berusaha mengajukan banding atas keputusan hakim tersebut. Namun sayang, pihak pengadilan Bandung menolak permintaan banding tersebut. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Makasih banyak ya. Aku seneng banget loh kalau ada yang nonton. Apalagi subscribe. Tolong bantu subscribe dong. Agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kalian. Dadah!